Shandy melangkahkan kaki memasuki bangunan tua itu. Asrama mahasiswa, bekas bangunan Belanda. Udara lembab dan aroma debu langsung menyergap, dan lorong-lorong gelap menanti di balik tembok kusam. Di ujung jalan, asrama itu berdiri kokoh, seperti raksasa yang tertidur. Shandy merasa kecil dan asing. Asrama ini menyimpan banyak cerita, terutama yang berbau mistis. Hati-hati Shandy, bisik Arman, seniornya, saat mengantar. Jangan sampai kau melanggar pantangan di sini. Shandy hanya mengangguk. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis, namun aura dingin di asrama itu mulai terasa, meresap ke dalam tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Shandy mencoba mengabaikannya. Ia harus fokus dengan studinya. Malam semakin larut. Shandy duduk di pinggir ranjang. Ia baru saja menaruh barang-barangnya. Teman sekamarnya Reza bercerita tentang asrama itu. Katanya, dulu ada seorang wanita Belanda yang meninggal di kamar mandi lantai 2. Reza berbisik. Arwahnya masih gentayangan sampai sekarang. Kamar mandi itu sudah lama dikunci, lanjut Reza. Tapi terkadang masih terdengar suara tangisan dari sana. Shandy mencoba untuk tidak terpengaruh. Ia tidak percaya hantu. Kau tidak takut, Shan? Tanya Reza. Shandy menggeleng. Hanya cerita karangan senior untuk menakut-nakuti kita, jawabnya. Namun, di lubuk hatinya, Shandy merasa tak tenang. Cerita Reza terus terngiang di kepalanya. Ia memutuskan untuk tidur, berharap mimpi indah akan datang. Angin menderu kencang di luar, membuat jendela-jendela berderit. Shandy terbangun dari tidurnya. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lorong, langkah kaki berat dan lambat. Shandy menajamkan pendengarannya. Jantungnya berdebar kencang. Suara itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan kamarnya. Shandy menahan napas. Ia dapat merasakan kehadiran seseorang di balik pintu. Sebuah bayangan samar terlihat dari balik celah pintu. Sosok perempuan berambut panjang. Shandy terpaku di tempat. Rasa takut mulai menjalarinya. Krak! Suara jendela terbuka paksa membuat Shandy tersentak. Angin malam menerjang masuk, meniup tirai putih hingga berkibar seperti hantu. Matanya tertuju pada sosok di balik jendela. Seorang wanita, bergaun putih panjang. Rambut hitamnya terurai menutupi wajah. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong, tak bermata. Shandy terbelalak ngeri. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Wanita itu tersenyum. Senyum yang mengerikan. Soartien, semua gib. Hien. Saat Shandy membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat asing. Sebuah sawah yang luas. Sinar matahari pagi menyilaukan matanya. Ia terduduk, kebingungan. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Gumamnya. Ia mencoba mengingat kejadian semalam. Wanita tanpa mata itu, apakah semua itu nyata? Dengan tertatih-tatih, Shandy berjalan mencari jalan keluar dari sawah. Panas matahari mulai memanggang kulitnya. Ia merasa lelah dan haus. Setelah beberapa jam, akhirnya Shandy menemukan jalan raya. Sebuah truk berhenti, dan supirnya menawarkan tumpangan. Shandy bersyukur bisa kembali ke asrama. Teman-teman sekamarnya terkejut melihat Shandy kembali. Mereka sudah mencarinya kemana-mana. Kemana saja kau, Shan? Tanya Reza, cemas. Kalian tidak akan percaya. Shandy menghela napas. Ia menceritakan semua yang dialaminya. Tentu saja tidak ada yang percaya. Mungkin kau hanya mimpi buruk, kata Arman, berusaha menenangkan. Atau kau kelelahan karena baru pindah. Shandy hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Shandy dipanggil kepala sekolah. Shandy, sudah sebulan kamu tidak masuk kelas? Kata kepala sekolah, heran. Kemana saja kamu? Waktu seakan berhenti. Sebulan? Bukankah ia baru semalam berada di asrama? Shandy terdiam, tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Semua mata tertuju wanita parubaya yang berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum ke arah Shandy. Senyum yang familiar. Wanita tanpa mata itu tersenyum padanya.